Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang terbilang sangat mengerikan tentang penemuan tubuh seorang wanita dalam kondisi tidak utuh. Dan hampir saja kasus ini pun tidak berhasil diungkap lantaran pelaku pintar bersandiwara. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan seperti apa kasusnya? Yuk kita simak videonya. Kasus ini sempat membuat warga kawasan Pantai Koneng, Kota Dumai menjadi heboh berawal pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2019 jam 11 siang. Ada seorang wanita bernama Nur Aini berusia 32 tahun pada saat itu. Dia dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis belanja. Saat melintasi Jalan Mat Taim, Kelurahan Makmur, tanpa sengaja ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan di dalam parit. Saat didekati itulah, wanita ini pun berteriak histeris dan ketakutan, lalu meminta tolong saat menyadari jika yang ditemukan adalah tubuh seseorang yang sudah tidak utuh lagi. Kejadian ini pun menarik warga sekitaran dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapati laporan itu pun segera meluncur ke lokasi. Tim Inafis segera melakukan identifikasi pada tubuh korban. Kondisi korban pada saat itu sangat memprihatinkan dengan kondisi hanya ditutupi pelepah dan sawit. Dan identifikasi awal jika tubuh ini merupakan seorang wanita tanpa identitas atau pakaian dari korban. Melihat kondisi korban sangat jelas jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Hasil identifikasi awal jika ciri korban berusia 25 hingga 30 tahun dan diduga sedang hamil muda. Dikarenakan perut korban sedikit buncit dan korban pun menggunakan cincin emas berhuruf Z. Melihat hasil olah TKP, polisi tidak menemukan petunjuk lain. Polisi segera melakukan evakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut. Meski penemuan tubuh ini sudah membuat warga gempar, tetapi beberapa hari dari penemuan tubuh korban, tidak ada satupun ada keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarganya. Meskipun polisi sempat mengalami kesulitan untuk mencari tahu identitas korban, tetapi usaha polisi pun berbuah hasil ketika polisi menemukan jika korban bernama Suci Fitria berusia 21 tahun, warga perumahan Inayasa, Taman Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan masih berstatus lajang. Polisi pun segera mendatangi kediaman dari korban. Saat itu, polisi mencoba menanyakan keberadaan anaknya kepada kedua orang tuanya. Ibu korban yang bernama Lia menjelaskan jika korban pergi meninggalkan rumah sejak 30 April 2019 untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Sejak hari itu, korban tidak ada kabar. Setelah polisi mengetahui ciri-ciri dari korban, orang tua korban pun sangat terkejut ketika polisi menjelaskan jika anaknya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dalam kondisi yang sangat mengerikan. Saat keluarga datang ke Mapolres Dumai, mirisnya tangis keluarga pun pecah ketika mengetahui jika korban telah disemayamkan di pemakaman umum Marga Sarana, Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, keluarga korban pun datang berziarah ke pusaran korban, anak pertama dari 5 bersaudara. Tampak adik-adiknya sangat kehilangan sosok dari korban. Sang ibu yang bernama Lia sempat berteriak histeris dengan mengatakan, "Kembalikan anakku, cepat kali tinggalkan kami. Ayo bang, bawa kakak pulang." Terungkapnya identitas dari korban, polisi menggali keterangan dari 10 orang saksi guna mendapatkan petunjuk atau apapun motif dari pembunuhan ini. Diketahui jika korban sudah berada di Hotel Pekanbaru sejak 29 April 2019 bersama dengan pria bernama Usman. Tetapi di sana mereka tidak berkencan lantaran korban sedang datang bulan. Di sana mereka hanya membicarakan hutang korban kepada Sandra temannya sebesar Rp700.000 dan Usman pun memberikan uang 1,8 juta untuk korban membayar hutangnya. Pada tanggal 1 Mei 2019 jam 03:02, Suci memesan taksi online melalui aplikasi di ponselnya yang lokasinya di Pekanbaru dan driver tersebut bernama Ferry Henry.
Di dalam pemesanan itu, korban minta diantarkan ke Grand Dragon eksklusif KTV Room, dan itu pun diperkuat ketika ada seorang teman yang bernama Hafiz Fernando mendapatkan pesan dari korban yang menanyakan posisinya. Kebetulan Hafiz pun berada di tempat karaoke tersebut. Dari percakapan itu, korban sempat mengatakan jika dirinya sudah di jalan dan berada di Jalan Kuantan. Dari percakapan itu pun berhenti pada jam 03:08. Korban tidak menjawab pesan itu, dan itu pun merupakan percakapan terakhir dengan korban. Pada saat polisi melakukan pelacakan lokasi dari signal ponsel milik HP korban, polisi menemukan adanya kesesuaian dari keterangan para saksi yang diketahui jika lokasinya terakhir berada di Grand Dragon eksklusif, tempat parkiran. Hal itu pun diperkuat dengan kesaksian dari driver online tersebut yang mengantarkan korban hingga parkiran tempat karaoke itu. Saat dimintai keterangan, Ferry pun sangat kooperatif memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Hingga polisi pun membuat sketsa wajah dari korban berdasarkan kesaksian dari Ferry selaku driver online. Selain itu, polisi pun menemukan adanya rekaman CCTV ada beberapa mobil yang melintas di area penemuan tubuh korban. Polisi pun terus bergerak berharap pelaku segera tertangkap. Meski polisi sudah bergerak secara estafet dengan menggali dan mencari informasi, ternyata itu semua tidak cukup untuk polisi bisa mengungkap siapa pelaku kejahatan pada kasus ini. Hingga kasus ini pun berjalan di tempat tidak menemukan titik temu atau petunjuk lainnya. Sementara di sisi lain, pihak keluarga menuntut dan mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan ini. Ibu korban pun mengaku belum ikhlas jika pelaku kejahatan belum tertangkap. Bukan hanya keluarga korban, tetapi publik berharap polisi segera menangkap pelaku tersebut. Waktu pun terus berganti, hari pun terus berlalu, hingga kasus ini pun memasuki 6 bulan dari penyelidikan pihak kepolisian. Pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, keluarga korban datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan dan penyelidikan polisi mengenai kasus anaknya. Polisi hanya menyuruh keluarga untuk bersabar dan menunggu. Ibu dan adik korban pun mengaku selalu bermimpi bertemu dengan korban. Bahkan adiknya yang bernama Indah mengaku jika korban selalu berpesan untuk menjaga ibunya, dan di mimpi itu pun selalu berulang-ulang terjadi. Keluarga korban pun berharap dengan tertangkapnya pelaku, anggota tubuh korban yang hilang bisa ditemukan sehingga korban pun bisa disempurnakan. Doa yang selalu dipanjatkan oleh keluarga korban akhirnya terjawab ketika kasus sudah berjalan 8 bulan dari penemuan korban. Tiba-tiba polisi mendapatkan titik terang ketika polisi mendapati adanya signal dari ponsel milik korban, yang memang polisi pun sedang mencari keberadaan ponsel tersebut. Signal itu pun segera direspon oleh polisi dengan melakukan pelacakan, dan polisi pun berhasil mengetahui lokasinya. Polisi pun berhasil menangkap pengguna ponsel milik korban, tetapi ternyata terduga pelaku jika dia memiliki ponsel karena telah membeli dari orang lain. Yang diketahui jika ponsel itu pun sudah berpindah-pindah tangan. Dari penelusuran polisi, polisi berhasil menemukan orang pertama yang menjual HP dari korban. Lokasi itu berada di kawasan Tangkerang, Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru. Pada tanggal 15 Januari 2020, ditemukan fakta jika lokasi itu merupakan lokasi rumah mewah dan ada kolam renang di dalamnya. Pemilik rumah itu pun seorang kontraktor. Ternyata dia adalah Ferry Henry, 52 tahun, merupakan driver online yang memang diketahui jika waktu luangnya dia selalu bekerja menjadi driver online. Tetapi pada saat penangkapan, pelaku ini bersikeras membantah dan menolak jika dialah pelaku kejahatan. Meskipun polisi mendapatkan bantahan itu, dan keyakinan polisi pun menguat ketika polisi melakukan penggeledahan, polisi menemukan adanya jam tangan milik dari korban di saku jaketnya. Tidak hanya itu saja, polisi pun menemukan adanya noda darah dan rambut di dalam mobilnya. Setelah dilakukan tes DNA, benar saja jika itu adalah milik dari korban.
Meskipun polisi sudah menemukan bukti yang menguatkan jika pelaku kejahatan adalah Ferry Henry, tetapi dia pun tetap memilih tidak mengakui perbuatannya. Meski tidak mendapatkan pengakuan, bukti yang didapat oleh polisi sudah cukup kuat jika pelaku adalah dirinya. Kasus ini pun sempat menjadi absurd. Ternyata pelaku ini mengecoh polisi dengan memberikan sketsa wajah wanita yang salah. Yang ternyata sketsa wajah wanita itu hanyalah khayalan dari pelaku untuk mengkelabui polisi. Cara pelaku melakukan kejahatan diduga dengan cara menggenggam leher korban hingga korban pun tidak bernyawa. Untuk memastikan itu semua, pelaku memisahkan tubuh korban di dalam mobilnya dengan sajam yang sudah dibawa di rumahnya, lalu membuang tubuh korban di area ditemukannya korban. Gambaran perbuatan ini bukan dari pernyataan pelaku, melainkan dari hasil pemeriksaan tim dokter pada tubuh korban untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia. Dan pada saat berada di parkiran itu diketahui jika pelaku sempat berdiam diri di parkiran selama 15 menit. Meski polisi berhasil memecahkan kasus, tetapi untuk motif dan di mana anggota tubuhnya disimpan atau disembunyikan oleh pelaku memilih untuk bungkam. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis mati. Tuntutan itu disampaikan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Hakim menimbang tidak ada sesuatu yang meringankan, justru memberatkan dari pelaku, antara lain tidak mengakui perbuatannya dan menyembunyikan anggota tubuh dari korban. Maka dari itu, hakim menjatuhi vonis seumur hidup kepada pelaku. Guys, jujur gue sangat bersyukur pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku. Ngeri banget kalau ada pelaku kejahatan tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan malahan menyembunyikan anggota tubuh dari korban. Jujur gue katakan pelaku ini jahat banget. Libatkan Tuhan dan selalu berdoa semoga selalu dilindungi dari segala mara bahaya, baik diri kita ataupun sanak keluarga. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?